Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan Statistika Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji banding dari dua sampel. Nah, uji banding yang akan kita pelajari yang pertama adalah uji Z, kemudian ada uji T, dan ada uji Wilcoxon. Silakan teman-teman mahasiswa sambil mendengarkan saya, diperhatikan bukunya. Kita ke uji Z terlebih dulu. Nah, bedanya apa sih nantinya ketika uji banding dua rata-rata dengan menggunakan uji Z dan uji T. Nah, uji Z akan digunakan untuk perbandingan rata-rata dari dua populasi jika simpangan baku populasinya diketahui. Kemudian kalau uji T digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata dari dua sampel. Nah, ini simpangan bakunya tidak diketahui. Kemudian kalau nanti ada uji Wilcoxon. Wilcoxon ini digunakan jika statistiknya non-parametrik atau datanya tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian, nah, kita akan menghitung uji Z ya dengan menggunakan manual. Kalau uji Z kita tidak bisa memakai SPSS ya. Kalau uji T nanti ada paired sample t-test, kemudian ada independent sample t-test. Nah, kalau yang akan kita bahas ini adalah uji banding di mana dia sampelnya masih berkorelasi. Artinya dari satu sampel itu diambil sebelum dan sesudah. Nah, seperti itu. Makanya ini dinamakan berkorelasi atau masih ada hubungan antara satu data dengan data berikutnya itu masih ada korelasi karena dia berasal dari satu subjek yang sama tetapi dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Kalau saya istilahkan bahasa mudanya, misalkan metode satu itu sebelum, kemudian ada perlakuan akan menjadi metode yang kedua, seperti itu. Untuk sampai saat ini sudah ada pertanyaan atau belum? Bedanya uji Z sama uji T. Silakan ditanyakan. Kalau teman-teman masih agak bingung, juga bisa membuka buku statistika inferensial. Jadi kapan sih pakai uji Z, kapan pakai uji T. Okay. Sudah ada yang mau tanya? Mas Ali sudah mau tanya? Belum ada? Kelompok 2 sudah siap? Tapi boleh di-share itu kode Zoom-nya. Soalnya ini mau gabung pakai laptop. Di WhatsApp, Mbak. Linknya ada di WhatsApp. Yang kodenya, Bu. Kode. Meeting ID. Aku juga. Bentar. Sudah, Mbak. Saya ketik. Nah, untuk ini ada di halaman 123. Nah, nanti ada uji dua rata-rata uji banding dua sampel di mana mereka saling bebas. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah uji beda rata-rata atau uji banding dua sampel di mana subjeknya sama. Lihat, siswanya sama tetapi dia punya dua nilai yang berbeda, ya. Misalkan ini siswanya sama dari kelas A, siswa
siswa 1 dengan kode 1 yang metode 1 atau metode pertama diajar nilainya 45. Metode kedua dia diajar nilainya 52. Kita akan menguji apakah terdapat perbedaan prestasi belajar dengan menggunakan metode 1 atau metode 2. Apakah terdapat perbedaan metode 1 dan metode 2. Tetapi siswanya sama ya. Ini namanya sampelnya masih berkorelasi. Kemudian kita tuliskan dalam tabel seperti ini, kita cari perbedaannya. Oke. Coba lihat halaman 120. Perbedaan atau DI. Kita mengurangkan dari nih ya. Kita kurangkan metode nilai dari metode kedua dikurangi dengan nilai metode 1. Oke. Kemudian ditarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya kita cari. Nah, di rata-rata menghasilkan ini nggih 3,35. Ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di buku. Kalau teman-teman kelompok 2 sudah menghitung atau belum? Sudah, Bu. Hasilnya berapa? Z nganu rata-ratanya. Berapa, Mbak? 2,8. Kamu hitung? Atau kamu baca? Hitung, Bu. Menghitung dari perbedaannya. Dari perbedaannya. Bisa ketemu 285? Bisa. Oke. Silahkan share screen, Mbak. Ini, Bu. Oh iya, Mbak. Silakan dijelaskan ke teman-teman, Mbak. Gimana caranya mencari ya? Silakan presentasi, Mbak Maimunatul. Nah, langkah pertama untuk melakukan uji Z itu merumuskan hipotesisnya. Kemudian mencari perbedaan. Ini kan ada metode 1 dan metode 2. Nah, ini dicari perbedaannya. Bisa selisih dari metode 2 dikurangi dengan metode 1 atau metode 1 dikurangi dengan metode 2 asalkan ini konsisten. Tapi ini saya menggunakan rumus metode 2 dikurangi dengan metode 1. Kemudian saya ulangi ya, bentar. Saya ulangi di sampingnya ini sama dengan, nah ini kita klik metode 2 dikurangi dengan metode 1, kemudian muncul hasilnya 7, kemudian kita tarik ke bawah sampai pol. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah average. Sampai sini ada yang masih bingung. Lanjut. Gimana? Lanjut. Lanjutkan, Mbak Jilam. Kemudian kita klik mulai dari siswa pertama, yang perbedaan ya ini kita mencari rata-rata perbedaan sampai siswa ke 20. Kemudian kita enter. Hasilnya 2,85. Nah, kemudian untuk simpangan baku, karena Z itu digunakan untuk populasi, maka kita menggunakan SPDEVP. Sama dengan kita klik sama seperti tadi. Hasilnya 4,22262.
Kemudian untuk Z hitung, rumusnya Z hitung adalah rata-rata dikali dengan akar N dibagi dengan simpangan baku. Nah, ini hasilnya, atau bisa ditulis di marginan, kurung rata-rata dikali SIRT 20 dibagi simpangan baku. Ini hasilnya 3,01866. Nah, untuk mencari Z tabel, kita menggunakan rumus sama dengan nol sin ini. Kemudian peluangnya, karena kita menggunakan taraf nyatanya 5%, maka peluangnya adalah 0,95. Nah, ini Z tabelnya adalah 1,644854. Atau bisa disederhanakan menjadi 1,64. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Lanjut. Iya. Nah, kemudian kita masuk untuk menentukan ini H0 diterima atau ditolak, maka kita lihat kriteria pengujiannya. Z itu lebih dari atau sama dengan negatif Z tabel, dan Z itu kurang dari atau sama dengan Z tabel. Nah, karena Z tabelnya adalah yang benar ini Z tabelnya 1,64. Suaranya Mbak Jila bisa diperkeras, Mbak Jila. Iya, Kalau di saya agak kurang ini ya. Oke, ya saya bantu ya. Tadi Z hitungnya adalah 3,02. Nah, untuk daerah penerimaan H0, dia kan harusnya negatif di sini ya, negatif 1,64 kurang dari sama, sorry, Z hitung lebih dari negatif 1,4 dan kurang dari 196 apa 164, Mbak? Kalau itu di Excel itu hasilnya 1,60, 1,64. 164 itu kalau dia satu pihak atau dua pihak. Nah, harus kayak gitu juga.
Ayo, satu nampak apa? Kemarin saya ngitungnya itu menggunakan data. Jadi kita klik data, kemudian data analyze. Saya ulangi. Saya itu klik klik data, kemudian pilih data analyze. Nah, ini kita menggunakan Z-test to sample. Oke, Mbak Dila. Di sana itu kalau 1,96 itu untuk alfanya 10% ya. Oke, betul tadi 1,64 Mbak Dila. Jadi rentangnya dia kan Z hitungnya ternyata dia lebih dari Z tabel. Kalau lebih dari Z tabel berarti H0 ditolak. Nah, oke. H0 ditolak artinya apa Mbak Dila? H1 atau HA-nya diterima. Itu kan penerimaan H0-nya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam mata pelajaran X antara menggunakan metode 1 dan metode 2 di kelas A. Oke, nah karena H0-nya ditolak dan menerima H1, maka terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dengan menggunakan metode 1 dan metode 2 di kelas A-nya. Ini dari satu sampel ya. Dia satu sampel tetapi diuji apa ada perbedaan dengan metode 1 dan metode 2. Oke, thank you Mbak Dila. Ya, silakan jika ada pertanyaan tentang uji Z, teman-teman bisa menanyakan ke kelompok ini atau ke Bu Ratri. Saya persilakan. Ada? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan uji T. Ya, kelompok 2 lanjut uji T. Uji T akan dilanjutkan oleh Mbak Fani. Oke, silakan Mbak Fani. Mbak Maimunatul nanti pakai ini enggak? Atau langsung SPSS saja ya, Nak ya? Mbak Fani. Iya, Bu. Ini kalau kamu pakai 2 perangkat, yang satu dimatikan suaranya. Ayo, dilanjut ke SPSS. Oke, ya silakan, Mbak. Sudah terlihat, Bu? Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan uji T untuk menggunakan SPSS yaitu dengan cara Mohon maaf Mbak Fani, masukkan suaramu agak jauh kok. Lebih kencang lagi. Ayo Nak, silakan. Jadi yang di Excel pindahkan ke SPSS dulu. Yang pertama ada metode 1, yang kedua ada metode 2. Nah, kalau sudah kita pilih analyze. Pelan-pelan ya teman-teman ngikutin. Analyze terus Compare. Selanjutnya kalau sudah paired sample dites. Oke, Mbak, sorry, diulangi lagi Mbak. Sorry Bu, potong. Ulangi lagi Nak. Itu close dulu.
Nah, oke ya, ulangi analyze. Kita pilih analyze, Hmm, terus compare compare mean. mean. Nah, jangan diklik Lanjut. dulu. Oke, ke sini dulu ya. Oke. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang Ibu katakan tadi ada uji sampel yang berkorelasi, kemudian ada uji sampel yang saling bebas. Kemarin kita sudah pakai yang namanya ini, one sample t-test. Nah, kalau one sample t-test ini rata-rata akan dibandingkan dengan suatu nilai tertentu atau KKM kalau di penelitian pendidikan. Hari ini kita belajar yang namanya paired sample t-test. Paired itu berpasangan ya. Uji T yang saling setengah 8. Yang ini adalah uji T yang saling berpasangan. Nah, berpasangannya kenapa? Karena ada tadi metode 1, metode 2 di mana subjeknya itu sama. Ya, besok kita akan mempelajari independent sample t-test. Di mana sampelnya itu 2 sampel yang berbeda. Nanti ada kelas A dan kelas B. Metodenya berbeda akan kita bandingkan. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu kapan pakai uji T yang ada di sini. Gitu nggih. Oke, lanjut Mbak, silakan. Kalau sudah kita klik paired sample t-test. Nah, di sini klik variabel metode 1, kita masukkan sebagai current selection. Nah, kemudian masukkan ke kotak paired variable. Terus sama yang metode 2. Kalau sudah, pilih option. Untuk menentukan tingkat kepercayaan, ini 95%. Terus pilih continue. Kalau sudah, kita pilih OK. Oke, Mbak, silakan dilanjut cara baca datanya. Yang atas ini yaitu per statis. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif. Nah, untuk output yang kedua, paired sample test, yaitu hasil pengujiannya. Nah, untuk kriteria pengujian hipotesis yaitu H0 diterima jika lowernya ini bernilai negatif dan uppernya ini bernilai positif, atau nilai signifikan totalnya ini lebih besar dari alfanya. Nah, Oke, kita pakai ini aja ya, pakai signifikan ya. Iya, lihat si signifikansinya ini aja. Nah, lanjut Mbak. Nah, dari hasil pengujian di sini, karena lowernya di sini nilai negatif dan uppernya bernilai negatif, atau signifikan di sini itu 0,008 kurang dari alfanya 0,05, maka H0 ditolak atau H1-nya diterima. Artinya? Maka terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam mata pelajaran X antara menggunakan metode 1 dan metode 2 di kelas A. Oke, thank you. Nanti teman-teman pakainya ini ya, kriteria penerimaan H0, gunakan sig-nya di sini, nggih. Nah, gunakan sig di sini, nggih. Kalau dulu kalian pakai di statistika inferensial itu ada uji signifikansi ini. Jadi ada hitungannya daripada kalian hitung-hitung lagi. Kemudian kalau kalian pakai manual juga bisa. Ini loh, T hitung di sini. Kursor saya kelihatan enggak? Nih. Yang bawah, Mbak. Per sample t-test. Nah, ini loh. Kursormu arahkan ke T, Nduk. Nah, di sini T kecil sayang. Nah, itu adalah T hitung ya di sini.
T hitungnya negatif 2,94. Nah, kalian lihat ada di halaman 126, teman-teman mahasiswa silahkan dilihat. Di sana ada T hitungnya 2,942. Ya. Oke, kalau mau dibandingkan dengan T tabel, cara baca T tabel sudah bisa belum? Nah, pakai T tabel, buka tabel distribusi student T ya, DK-nya. Nah, DK-nya nanti karena ada 2 kelompok, maka dia dikurangi dengan 1. Sorry, N-1. N-nya 20 dikurangi 1 berarti 19. Seperti itu. Oke. Ya, sudah paham belum? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Teman-teman yang lain sudah praktek atau belum? Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah. Oke, jadi nanti nulisnya tetap mulai dari H0, kemudian besaran yang diperlukan, kemudian ada statistik ujinya, kriteria penerimaan H0, sampai hasilnya, kemudian simpulannya, gitu ya. Jadi harus lengkap langkah-langkah pengujian. Oke, yuk lanjut. Satu lagi yaitu uji Wilcoxon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Oke, silakan Mbak Nadia. Mana ini? Mbak Nadia sudah gabung belum? Baik, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Ini screen-nya di-close dulu. Sudah terdengar. Sudah. Mbak Nadia, kalau uji Wilcoxon nanti tidak usah pakai Excel. Apa sudah terdengar? Sudah, Mbak Nadia. Ya, Bisa Mbak. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, Pakai sekarang. SPSS saja, Mbak Nadia. Oh iya. Saya beri pertanyaan untuk semuanya ya. Nanti Mbak Nadia sambil share screen-nya dibetulkan kalau kamu buka yang SPSS. Bedanya apa sih uji Z atau uji T dengan uji Wilcoxon ini? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Wilcoxon untuk non parametrik atau kalau misalnya distribusinya tidak normal. Oke, dari mana tahu dia tidak normal, Mas Faisal? Jadi misalnya diuji normalitasnya dulu. Itu diuji normalitasnya dulu. Oke, bisa seperti itu ya. Tadi Ibu lupa menjelaskan di awal bahwa persyaratan untuk uji banding ini kalian harus uji normalitas terlebih dulu. Kalau untuk contoh-contoh ini dia diasumsikan datanya berdistribusi normal seperti itu. Kemudian dari banyaknya data kalian juga bisa ya sebenarnya dilihat dari ini subjeknya. Dia hanya subjeknya sedikit sekali toh, hanya 10. Nah, kalau subjek kecil seperti ini biasanya datanya tidak berdistribusi normal karena siswanya hanya misalkan 5, 7 seperti itu. Mbak Nadia sudah siap apa belum Mbak Nadia?
Baik, saya akan menjelaskan penggunaan uji Wilcoxon. Bisa dilihat contoh soal pada halaman 129 di buku. Langkah-langkah pengujian Wilcoxon yaitu pertama merumuskan hipotesis penelitian, kedua menghitung nilai selisih dari setiap data pengamatan, ketiga menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan, keempat tentukan rank peringkat mulai dari terkecil sampai yang terbesar, kemudian pisahkan nilai rank yang bertanda positif dan rank bertanda negatif, kemudian dijumlahkan. Keenam, menentukan nilai statistik Wilcoxon yang diberi simbol W dengan jumlah yang kecil. Selanjutnya, kita bandingkan nilai W hitung dengan W tabel. Kemudian kita dapat mengetahui hasil yang kita inginkan. Di sini sudah ada dua data. Pertama, yaitu metode 1, data metode 1 dan metode 2. Metode 1 ini adalah evaluasi pertama yang diadakan oleh guru, dan metode 2 adalah data untuk evaluasi yang kedua. Di sini kita membuka analyze, kemudian non-parametric test.